Sepanjang sejarah, banyak keluarga kerajaan melakukan perkawinan sedara untuk mengamankan atau memperluas kekuasaan mereka. Tetapi tidak ada yang lebih jauh daripada Wangsa Habsburg yang terkenal buruk itu. Hal ini menyebabkan salah satu garis keturunan perempuan paling sedarah dalam sejarah yang berpuncak pada Maria Antonia dari Austria, putri kerajaan paling sedarah dalam sejarah. Lemah, berumur pendek, dan yang terakhir dari garis keturunannya, kisahnya adalah puncak dari berabad-abad perkawinan antar keluarga. Bersama pamannya yang cacat, Raja Charles yang kedua, ia menandai akhir tragis dari dinasti Habsburg di Spanyol. Namun untuk memahami bagaimana keluarga paling berkuasa di Eropa runtuh, kita harus menelusuri kembali jalinan rumit sejarah Habsburg. Keluarga besar Habsburg bermula di wilayah perbatasan yang terjal antara Swiss dan Austria pada abad pertengahan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Habsburg mulai menaklukkan sebagian besar Eropa, namun bukan terutama melalui perang berdarah. Tidak. Mereka telah menguasai seni pernikahan sebagai alat kekuasaan, membentuk aliansi yang memungkinkan mereka merebut kekaisaran yang luas. Menjelang akhir abad ke-15, mereka mewarisi tahta Spanyol, menjadi kekuatan paling tak terbendung di Eropa, sebuah keluarga yang kekuasaannya tak mengenal batas. Pada tahun 1556, kekaisaran besar ini dibagi oleh Charles yang kelima kepada dua cabang keluarganya, saudaranya Ferdinand dan putranya Philip, menciptakan dua kekuatan kerajaan, Habsburg Austria yang memerintah Eropa Tengah dan Habsburg Spanyol yang menguasai kekaisaran yang membentang dari Madrid hingga Amerika. Namun strategi mereka untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga ada harganya. Mereka menikah satu sama lain berulang kali. Tradisi yang menyimpang ini akan menyebabkan konsekuensi genetik yang menghancurkan, melumpuhkan dinasti mereka dari dalam. Ada banyak sekali tokoh yang bisa kita jadikan titik awal, dan perkawinan sedara ini sudah terjadi selama berabad-abad. Namun kisah kita dimulai dengan Margareta dari Austria, Ratu Spanyol. Karena setelah dirinya, pernikahan-pernikahan itu semakin erat, genetika semakin lemah, dan kejatuhan pun semakin tak terhindarkan. Margareta dari Austria lahir pada hari Natal tahun 1584 di kota Graz di Kadipaten Styria yang sekarang merupakan wilayah Austria Selatan. Ayahnya adalah Karl yang kedua, Adipati Agung Austria, dan ibunya adalah Maria Anna dari Bavaria. Seperti banyak keluarga kerajaan Eropa lainnya, garis keturunan mereka dipenuhi dengan pernikahan antar sepupu selama beberapa generasi. Namun pernikahan ini bahkan melangkah lebih jauh lagi. Mereka adalah paman dan keponakan. Namun meskipun peluangnya kecil akibat hubungan sedarah yang sangat dekat, 12 dari 15 anak mereka berhasil bertahan hidup hingga dewasa. Margaret, anak ke-8, lahir di sebuah keluarga besar yang penuh ambisi, dikelilingi oleh kakak-kakaknya yang sudah dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Meskipun Margaret berasal dari pihak keluarga Austria, dia termasuk dalam cabang Styria dari keluarga Habsburg yang bukan bagian dari garis utama. Garis Habsburg yang lebih berkuasa memerintah Austria sebagai Adipati Agung, memerintah dari markas mereka di Wina. Kepala garis utama ini pada saat itu adalah Rudolf yang kedua, seorang pria eksentrik dan aneh yang lebih tertarik mempekerjakan seniman eksperimental dan pesulap di istananya di Wina daripada memerintah wilayah Habsburg. Namun garis keturunannya mulai menipis dan cabang keluarga Margareta membawa potensi berbahaya sehingga suatu hari mereka mungkin bisa melampaui sepupu-sepupu mereka dan merebut kendali di Wina. Kemungkinan itu membuat Margareta muda, meskipun berasal dari garis keturunan yang disebut junior, menjadi bidak penting di papan catur politik kekuasaan Habsburg seperti yang akan kita lihat. Tumbuh di Istana Habsburg Junior di Graz, Margareta belajar berbicara dan membaca bahasa Latin, bahasa keilmuan dan ibadah Katolik di seluruh Eropa modern awal. Para wanita muda di istana diharapkan menguasai tata krama, mode, tari, dan seringkali musik. Banyak wanita seperti Margareta juga menulis surat dalam bahasa Polandia, Jerman, Latin, Italia, atau Inggris menggunakan tulisan kaligrafi yang indah. Beginilah Margareta menghabiskan masa mudanya. Dia juga sadar akan politik pada zamannya. Keluarga Habsburg memimpin Kekaisaran Romawi Suci, sebuah gabungan besar dari ratusan kepangeranan kecil dan kota-kota bebas yang hanya terikat secara longgar oleh kesetiaan kepada seorang kaisar Romawi Suci, yang biasanya adalah anggota tertua dari keluarga Habsburg Austria.
Selama berabad-abad, Kekaisaran Romawi Suci bertahan dengan ilusi persatuan yang rapuh, namun ilusi itu hancur pada tahun 1517 ketika reformasi Protestan memicu gelombang pemberontakan agama. Ketika negara-negara Lutheran dan Calvinis memisahkan diri, tatanan kekaisaran yang telah berlangsung selama berabad-abad mulai runtuh. Margaret lahir di tengah kekacauan, pada masa meningkatnya ketegangan, perpecahan yang semakin dalam, dan kekaisaran yang terpecah di ambang kehancuran. Dan tak lama kemudian, hidupnya sendiri akan terseret ke dalam badai itu. Ketika Margaret masih sangat muda, perhatian mulai tertuju pada kemungkinan pernikahannya. Tidak ada konsep tentang masa remaja di Eropa pada awal zaman modern. Kamu beralih dari anak-anak menjadi dewasa saat memasuki masa pubertas, biasanya sekitar usia 13 atau 14 tahun, yang secara luas dianggap sebagai garis pembatas antara kepolosan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dianggap sangat normal bagi seorang putri dari garis keturunan kerajaan untuk dinikahkan sebagai pion diplomatik ketika dia mencapai usia ini. Tentu saja, bagi perempuan kerajaan, pernikahan jarang sekali tentang cinta. Dan jika kamu seorang Habsburg, hampir pasti menikah dengan kerabat sendiri. Bagi mereka, perkawinan sedarah bukanlah hal yang tabu, melainkan strategi. Menyatukan cabang Austria dan Spanyol bukanlah hal yang berisiko, melainkan dianggap benar. Kekuasaan, menurut mereka, paling aman jika diikat oleh satu hal, yaitu darah mereka sendiri. Dalam kasus Margareta, biasanya dia mungkin akan dinikahkan dengan bangsawan yang lebih rendah. Namun sepupunya, Kaisar Rudolf yang kedua, tidak pernah menikah, meskipun telah ada serangkaian negosiasi pernikahan selama bertahun-tahun. Dan kemungkinan besar dia akan digantikan oleh saudaranya, Matthias, yang juga tidak memiliki anak. Karena hal ini, kenyataannya adalah cabang Styria dari Wangsa Habsburg yang lebih muda kemungkinan besar akan menjadi cabang penguasa di Wina suatu hari nanti, dengan saudara laki-laki Margareta, Ferdinand, berpotensi menjadi Kaisar Romawi Suci. Karena alasan ini, pernikahan Margareta menjadi alat diplomasi yang penting dalam politik kekuasaan di Eropa. Dan begitu, pada awal tahun 1599, Margareta tiba di Spanyol dengan penuh upacara dan harapan, ditakdirkan untuk menikahi sepupunya dari cabang Spanyol dinasti tersebut. Pernikahan ini bukanlah sebuah skandal menurut standar zaman itu, namun tetap mencolok. Felipe yang ketiga, yang baru berusia 20-an dan sudah dibebani dengan tanggung jawab sebagai raja, menikahi seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Dengan pernikahan ini, Margareta tidak hanya menjadi ratu Spanyol, dia menjadi maharani seremonial dari sebuah kekaisaran global. Pada tahun 1599, mahkota Spanyol telah menyerap Portugal dan kekayaan luar negerinya menguasai wilayah luas di Amerika, Karibia, Afrika, Asia, dan Pasifik. Jadi ketika Margareta yang berusia 14 tahun menikah dengan Felipe yang ketiga pada bulan April 1599, dia hanya dengan satu upacara bisa dibilang menjadi wanita paling berkuasa di dunia. Namun di balik gemerlap istana dan upacara, apa yang menantinya? Kehidupan penuh pengaruh atau justru keterasingan dan kewajiban? Felipe yang ketiga di atas kertas adalah salah satu pria paling berkuasa di dunia. Ia baru saja mewarisi mahkota Spanyol dan Portugis dari ayahnya yang tangguh, Felipe yang kedua, seorang penguasa tegas dan tanpa ampun yang telah menghabiskan puluhan tahun berperang di seluruh Eropa untuk menghancurkan Protestanisme dan mengembalikan dominasi Katolik. Namun dalam melakukan itu, ia meninggalkan kerajaan yang terpecah dan bangkrut. Margareta yang berusia 14 tahun memasuki warisan yang tidak menentu ini. Namun pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki pengaruh. Suaminya tidak seperti ayahnya adalah orang yang ragu-ragu dan mudah dipengaruhi. Dan Margareta dengan cepat mulai memberikan pengaruh yang cukup besar dan terus berkembang. Misinya jelas, yaitu membelokkan kebijakan luar negeri Spanyol agar sesuai dengan kepentingan kerabatnya di Austria. Untung bagi Margareta, pernikahannya dengan Felipe sangat dekat dan penuh kasih sayang dan segera membuahkan anak-anak. Bahkan, hampir tidak ada waktu di sisa hidupnya ketika dia tidak sedang hamil. Namun ini bukanlah garis keturunan kerajaan biasa. Baik Margaret maupun suaminya Philippus yang ketiga lahir dari pernikahan antara paman dan keponakan, menjadikan mereka termasuk individu dengan tingkat perkawinan sedara paling tinggi dalam sejarah kerajaan Eropa. Gen mereka sangat saling terkait,
Pohon keluarga mereka lebih mirip lingkaran daripada cabang. Setiap anak yang lahir dari mereka adalah hasil dari berabad-abad garis keturunan tertutup, dan setiap kehamilan membawa bukan hanya harapan bagi dinasti, tetapi juga resiko keruntuhan genetik. Meskipun menghadapi risiko sebesar itu, Margaret melahirkan setidaknya 8 kali, dan luar biasanya 5 dari anak-anaknya hidup hingga dewasa. Bagi pasangan dengan DNA yang sangat berbahaya dan saling terkait seperti itu, hasilnya benar-benar merupakan sebuah keajaiban. Namun, bahkan anak-anak yang selamat ini tetap membawa beban garis keturunan mereka, dan konsekuensi genetiknya menjadi semakin jelas pada generasi berikutnya. Pada tanggal 22 September 1601, Margaret melahirkan anak pertama mereka, seorang putri bernama Anna Maria Mauritius. Seperti ibunya sebelumnya, Anna Maria dinikahkan pada usia muda, dijodohkan dengan Raja Louis XIII dari Prancis saat baru berusia 10 tahun, dan menikah pada tahun 1615 saat berusia 14 tahun. Anna Maria mengalami kelahiran mati, dan kemudian 4 kali keguguran sebelum akhirnya melahirkan 2 anak laki-laki yang sehat, termasuk Louis ke-14 dari Prancis, raja absolutis paling berkuasa di Eropa. Anak-anak lain lahir dari pernikahan Margaret dan Philip. Seorang anak perempuan bernama Maria sayangnya meninggal hanya sebulan setelah ia lahir pada musim semi tahun 1603. 2 anak termuda mereka, Margaret dan Alphonse Maurice, juga meninggal saat masih bayi atau masa kanak-kanak. Tetapi anak-anak mereka yang lahir diantaranya selamat. Anak laki-laki tertua diberi nama Philip seperti ayahnya, dan setelah kelahirannya, sang raja mencurahkan cinta dan perhatian kepada Margaret. Lahir pada bulan April 1605, dia kelak akan menjadi Raja Philip keempat dari Spanyol. Putri lainnya, Maria Anna, lahir pada tahun 1606, menikah dengan Ferdinand ketiga dari keluarga Habsburg Austria. Ini adalah sepupu pertamanya, karena dia adalah putra dari Ferdinand kedua, kakak laki-laki Margaret. Maria Anna melahirkan 6 anak, tetapi hanya 3 yang bertahan hidup hingga dewasa. Akhirnya, pada tahun 1607, Margaret melahirkan seorang anak laki-laki bernama Charles dan seorang putra lagi bernama Ferdinand pada tahun 1609. Charles hanya hidup sampai usia pertengahan 20-an, tetapi ia adalah sosok yang dihormati di istana yang sempat dipertimbangkan sebagai calon raja masa depan ketika kakak laki-lakinya, Raja Philippus yang keempat, pernah jatuh sakit parah pada suatu waktu di tahun 1620-an. Ferdinand sebagai anak laki-laki termuda yang masih hidup, menempuh kehidupan gerejawi dan menjadi seorang kardinal, didorong oleh ibunya dalam hal agama sejak usia dini. Kesalehan Katolik Romanya sangat dikenal. Ia juga memiliki karir politik dengan menjabat sebagai gubernur Belanda Spanyol di wilayah yang sekarang menjadi Belgia untuk beberapa waktu. Philippus yang ketiga sama sekali bukan raja yang tegas. Ia terkenal mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi oleh para bangsawan istana dan bahkan oleh istrinya yang berkemauan keras. Hal ini sangat berarti. Spanyol masih berada di puncak sebuah kekaisaran yang luas dan kaya. Namun puluhan tahun perang yang membawa bencana melawan Prancis, Belanda, Inggris, dan Turki telah menguras kas negaranya hingga kering. Di Madrid, sekelompok reformis yang putus asa kini muncul, menuntut tindakan berani untuk menyelamatkan sisa-sisa kejayaan Spanyol yang mulai memudar. Margaret justru berdampak buruk dalam hal ini. Sangat konservatif, dia dengan keras menentang setiap usulan untuk memangkas pengeluaran gereja dan upacara kerajaan. Hasilnya sangat buruk. Situasi ekonomi Spanyol terus memburuk dengan pemerintah mengalami kebangkrutan berkali-kali selama masa pemerintahan Felipe yang ketiga, sama seperti yang terjadi di bawah ayahnya. Di pusat istana Spanyol terjadi perebutan kekuasaan yang sengit. Sebuah faksi para bangsawan muncul secara terbuka menentang Margarita, menuduh semangat Katolik fanatiknya telah mempengaruhi penilaian raja dan menyeret kekaisaran ke dalam kekacauan. Dia berulang kali bentrok dengan Adipati Lerma, bangsawan paling berkuasa di Spanyol dan penguasa sejati di balik tahta lemah Felipe yang ketiga. Dia dengan enggan menghormati kecerdikan dan insting politik tajam Margarita, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia juga menganggapnya sebagai masalah serius dan berusaha menyingkirkannya dari kekuasaan. Sementara itu, Margarita membentuk aliansi dengan beberapa anggota perempuan lain di istana.
Meskipun dilarang memegang peran resmi, mereka secara halus membentuk politik melalui koneksi pribadi, nasihat strategis, dan bujukan diam-diam, menjalankan kekuasaan nyata dari balik bayang-bayang keluarga kerajaan. Sekutu-sekutu Margarita termasuk Maharani Janda Maria, janda dari Kaisar Maximilianus II yang memiliki pengaruh di istana Spanyol hingga kematiannya pada tahun 1603. Namun yang lebih bertahan lama adalah aliansi Margarita dengan Putri Maria, Margarita dari Salib, seorang biarawati kerajaan yang dikenal karena kesalehannya dan koneksi istananya. Bersama-sama, ketiga wanita Habsburg Austria itu membimbing Felipe yang ketiga menuju kebijakan yang sangat pro-Austria dan pro-Katolik. Jadi ketika saudara laki-laki Margarita, Ferdinand yang kedua, menghadapi pemberontakan Protestan di Bohemia pada tahun 1618 yang memicu perang 30 tahun, Spanyol dengan cepat mendukung Austria. Tujuan bersama mereka sederhana, yaitu mengembalikan kekuasaan Katolik dan supremasi Habsburg di seluruh kekaisaran Romawi suci yang terpecah-pecah. Itu adalah keputusan yang menentukan yang akan menguras habis Spanyol. Perang itu berlangsung selama beberapa dekade, dan ketika putra Margarita, Raja Felipe yang keempat wafat pada tahun 1665, Spanyol hanyalah bayang-bayang kejayaannya di masa lalu, sepenuhnya tersisihkan oleh Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Dan biaya tragis dari kejatuhan itu harus ditanggung oleh Raja Habsburg berikutnya. Pada akhirnya, meskipun Margareta berhasil memaksakan kebijakan pro-Austria kepada suaminya yang lemah, dan mengalahkan Adipati Lerma dalam hal ini, dia tidak pernah hidup untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut terwujud. Dia meninggal pada tanggal 3 Oktober 1611 karena komplikasi yang disebabkan oleh persalinan setelah melahirkan putranya, Alphonse Maurice, yang juga meninggal sebelum ulang tahunnya yang pertama. Saat itu usianya baru 26 tahun. Raja Philip sangat terpukul oleh kematiannya dan tidak pernah menikah lagi meskipun usianya baru 33 tahun. Dia meninggal 10 tahun kemudian. Meskipun hidupnya singkat, Margaret berhasil membentuk politik istana dan untuk saat ini telah memastikan suksesi dinasti. Namun demikian, seiring berjalannya abad ke-17, keluarga Habsburg semakin memperkuat tradisi inses mematikan mereka, dengan paman menikahi keponakan dari generasi ke generasi dalam upaya putus asa untuk menjaga kemurnian kekuasaan. Namun biayanya sangatlah katastrofik. Maria Anna dari Spanyol lahir di Istana Escorial di utara Madrid, Spanyol pada tanggal 18 Agustus 1606. Ayahnya adalah Raja Felipe yang ketiga dari Spanyol, penguasa kuat yang memerintah Kekaisaran Iberia yang luas sejak tahun 1598. Pada saat itu, Spanyol dianggap sebagai kekuatan utama di Eropa yang menguasai sebagian besar wilayah Italia dan negeri rendah, serta memiliki kekaisaran kolonial yang luas di Amerika, Karibia, bahkan di Filipina. Istana Spanyol pun menjadi tempat penuh kekayaan melimpah, dan Maria Anna muda dibesarkan dalam kemewahan, kemegahan yang tak terbayangkan, namun juga kewajiban kerajaan yang menyesakkan. Ibu Maria Anna adalah Margareta dari Austria, sepupu ayahnya dengan selisih satu generasi, sebuah pernikahan yang tidaklah aneh dalam silsilah keluarga Habsburg yang sangat rumit dan berbahaya. Pada saat Maria Anna lahir, berabad-abad perkawinan sedara yang obsesif telah mengubah garis keturunan Habsburg menjadi bom waktu genetik, dipenuhi silsilah yang tumpang tindih dan resiko kesehatan yang menghancurkan. Dari pihak ayahnya, dia adalah keturunan Raja Filipus yang kedua dari Spanyol dan keponakannya, Adipati Agung Anna dari Austria. Dan dari pihak ibunya, ada lagi pasangan paman dan keponakan Habsburg, yaitu Karl yang kedua dari Austria Dalam dan Maria Anna dari Bavaria. Maria Anna berkerabat dengan dirinya sendiri melalui beberapa cabang dari pohon keluarga yang rumit ini. Namun yang luar biasa, dia tidak menunjukkan satupun dari cacat atau penyakit terkenal keluarga Habsburg, setidaknya tidak secara lahiriah. Namun yang terburuk masih akan datang, dan generasi berikutnya tidak akan seberuntung itu. Maria Anna adalah anak keempat dari orang tuanya. Kakak perempuannya Anna kelak akan menjadi Ratu Perancis, sementara kakak laki-lakinya akan menjadi Raja Felipe yang keempat dari Spanyol pada tahun 1621. Hal ini terjadi setelah ayah mereka meninggal secara prematur pada usia 42 tahun, setelah tertular penyakit yang hingga kini masih belum pasti, meskipun tifus atau influenza diduga menjadi penyebabnya.
Pada saat ayahnya meninggal, persoalan tentang siapa yang akan dinikahi Maria Anna telah diperdebatkan di Istana Spanyol selama beberapa tahun. Dengan wafatnya Raja Felipe yang ketiga, saudara laki-lakinya, Felipe yang keempat yang baru saja dinobatkan, mengambil alih kendali atas nasibnya. Semua mata tertuju pada satu rencana kontroversial yang berisiko tinggi yang disebut sebagai perjodohan Spanyol. Sebuah rencana pernikahan yang akan memicu pertempuran diplomatik sengit, membangkitkan kemarahan nasional, dan hampir menyatukan dua kekuatan terbesar di Eropa. Topik tentang kemungkinan pernikahan Maria Anna berubah menjadi masalah diplomatik besar dalam politik Eropa pada tahun 1620-an. Ketika dia masih kecil, pernah ada rencana untuk menikahkannya dengan sepupunya Adipati Agung, Johannes Carolus, putra Ferdinandus yang kedua, calon Kaisar Romawi Suci. Namun rencana ini gagal ketika Johannes Carolus meninggal pada tahun 1618. Pada saat itu, Spanyol dan Prancis sedang terlibat dalam perebutan kekuasaan lagi, dan saat itulah muncul usulan mengejutkan, yaitu aliansi dengan Inggris. Maria Anna sekarang direncanakan untuk menikah dengan tidak lain dari Charles Pangeran Wales, pewaris tahta Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Itu adalah langkah berani, bahkan nyaris tak terpikirkan, menyatukan dua rival bersejarah melalui pernikahan. Namun dalam permainan politik kekuasaan Eropa yang kejam, semua kemungkinan terbuka. Maka dimulailah negosiasi terkenal tentang perjodohan Spanyol, sebuah perjudian kerajaan yang akan mengguncang istana dan kerajaan di seluruh Eropa. Negosiasi ini dimulai pada tahun 1621 setelah kematian Philip yang ketiga dan naik tahtanya saudara laki-laki Maria Anna sebagai Raja Philip yang keempat. Para penasihat baru kini menjalankan pemerintahan di Madrid dan mereka menyarankan agar aliansi pernikahan dengan Inggris harus didorong. Pembicaraan itu berlangsung selama bertahun-tahun yang berpuncak pada tahun 1623 dalam sebuah insiden aneh di mana Pangeran Charles dan Adipati Buckingham melakukan perjalanan ke Spanyol dengan menyamar untuk melanjutkan negosiasi. Ketika mereka tiba di istana Spanyol dan mengungkapkan identitas mereka, segalanya tampak berjalan baik pada awalnya, tetapi kemudian pembicaraan itu gagal. Charles merasa dirinya telah diperlakukan dengan buluk dan kembali ke Inggris. Ketika dia kembali, dia membawa pulang lebih dari sekadar kekecewaan. Dia membawa bencana diplomatik. Rencana pernikahan itu tidak hanya runtuh, tapi benar-benar hancur, memicu kemarahan, skandal, dan reaksi berantai yang akhirnya menyebabkan perang besar-besaran. Pada tahun 1625, Perang Inggris-Spanyol telah dimulai, dan perang itu akan berlangsung selama 5 tahun yang penuh pertumpahan darah. Raja Felipe sekarang harus mencari suami baru untuk adik perempuannya, dan dia menemukan pasangan yang sempurna di dalam keluarganya sendiri. Dengan gagalnya negosiasi tentang perjodohan Spanyol dan terjadinya perang, pemerintah Spanyol kini kembali pada gagasan untuk menikahkan Maria Anna dengan salah satu dari banyak sepupunya. Dan begitulah pada tahun 1626, Maria Anna bertunangan dengan sepupunya, Adipati Agung Ferdinand dari Austria, putra dan pewaris Kaisar Ferdinand yang kedua. Dia juga merupakan adik dari Adipati Agung John Charles, yang dulu pernah diusulkan sebagai suami untuk Maria Anna sebelum kematiannya yang terlalu dini beberapa tahun sebelumnya. Negosiasi pernikahan berlangsung selama 2 tahun, karena masih ada konflik mengenai mas kawin dan hak suksesi di Spanyol. Pada akhirnya, baru pada akhir tahun 1629, Maria Anna dan rombongannya akhirnya meninggalkan istana Spanyol dan berangkat menuju Wina. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 1 tahun, sebagian besar tertunda karena wabah pes bubonik yang melanda Italia, salah satu yang terburuk yang pernah terjadi di wilayah itu pada awal sejarah modern. Namun sebelum pernikahan dapat berlangsung, Ferdinand yang waspada terhadap potret-potret yang diidealkan yang ia terima, memutuskan untuk melihat calon istrinya secara diam-diam. Hanya setelah peninjauan diam-diam ini, ia setuju untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1631, Maria Anna menikah dengan calon Kaisar Ferdinand ketiga di Wina. Pada usia 24 tahun, Maria Anna dianggap sebagai pengantin kerajaan yang cukup tua, tetapi usianya tidak jauh berbeda dengan suami barunya yang hanya setahun lebih muda pada usia 23 tahun. Meskipun pernikahan ini bersifat politis, hubungan mereka ternyata sangat hangat dan penuh kasih sayang. Ferdinand sangat mencintai istrinya dan tetap setia sepanjang pernikahan mereka, sesuatu yang jarang terjadi di kalangan keluarga kerajaan pada masa itu.
Sifat Maria Anna yang ceria dan penuh semangat menyeimbangkan kepribadian Ferdinand yang lebih serius, membawa keceriaan ke dalam istana yang biasanya penuh keseriusan. Namun, pernikahan mereka berlangsung di tengah latar belakang yang suram, yaitu Perang 30 tahun yang brutal dan tak kenal ampun yang melanda seluruh Eropa dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Untuk memahami bagaimana kehidupan Maria Anna di Eropa Tengah setelah menikah dengan Ferdinand, kita perlu melihat konflik yang melanda wilayah tersebut pada paruh pertama abad ke-17. Jerman telah terpecah karena agama sejak reformasi Protestan dimulai pada tahun 1517. Telah terjadi perang yang sesekali pecah antara Katolik dan Protestan di antara puluhan negara bagian utama Jerman sepanjang abad ke-16. Perang-perang ini kembali memanas pada tahun 1618 setelah kaum Protestan di Bohemia, sebuah kerajaan yang wilayahnya kira-kira setara dengan Ceko modern dan dikuasai oleh Wangsa Habsburg, mencoba melawan upaya untuk memberlakukan kembali agama Katolik di Praha dan tempat-tempat lainnya. Perang Bohemia berkembang menjadi Perang 30 tahun pada tahun 1618 dan 1619, ketika semakin banyak negara bagian Jerman yang ikut terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan ketika Maria Anna berada di pusat negosiasi dengan Inggris mengenai perjodohan Spanyol pada paruh pertama tahun 1620-an, Wangsa Habsburg telah meraih kemenangan demi kemenangan dan tampak akan mencapai tujuan mereka untuk memberlakukan kekuasaan mereka atas seluruh Jerman. Namun kemudian untuk mencegah kemenangan Habsburg, kekuatan besar Protestan lainnya mulai ikut campur dalam konflik tersebut. Kerajaan Denmark terlibat pada tahun 1625, diikuti oleh intervensi Swedia pada tahun 1629. Ketika kekuatan Protestan ini ikut campur, pasukan mereka mendorong Habsburg ke selatan dari Jerman kembali menuju Austria dan Bohemia. Seluruh kota hancur menjadi puing-puing dan wilayah yang dulunya aman runtuh dalam hitungan hari. Perang semakin mendekat dan tak lama lagi bahkan akan menjangkau keluarga kerajaan Habsburg. Pada saat Maria Anna tiba di Austria, perang sudah merenggut nyawa beberapa ratus ribu pria. Namun dampak terburuk dirasakan oleh penduduk sipil. Ketika ladang-ladang dibakar habis dan seluruh kota kecil dan kota besar dihancurkan, kehidupan sehari-hari menjadi terganggu dan kelaparan pun terjadi di beberapa tempat. Diperkirakan antara 4 hingga 10 juta orang tewas sebelum perang berakhir, menjadikan ini perang paling destruktif dalam sejarah Eropa modern awal. Bahkan di dalam dinding istana Habsburg yang mewah, Maria Anna tidak bisa mengabaikan penderitaan di luar sana. Kekaisaran yang diperintah oleh keluarga barunya sedang tercabik-cabik dan kengerian perang semakin mendekat. Sementara suaminya yang sangat terlibat dalam konflik sering berada di garis depan. Hal ini tidak hanya menghantui dunia di sekitarnya, tetapi juga akan membentuk seluruh hidupnya. Sejak saat ia menikah, Maria Anna menjadi permaisuri Hongaria dan Bohemia, namun kenaikannya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1637, setelah ayah mertuanya meninggal, suaminya terpilih sebagai Kaisar Romawi Suci, dan Maria Anna naik menjadi permaisuri Romawi Suci pada salah satu momen paling krusial dalam sejarah Eropa. Meskipun Prancis secara umum adalah Katolik, mereka ikut campur langsung dalam perang sejak tahun 1635 untuk menjaga negara-negara Jerman Protestan tetap bertahan demi mengurangi kekuatan Habsburg. Ketika hal ini terjadi, keluarga Habsburg Austria membutuhkan bantuan dari sepupu mereka di Spanyol lebih dari sebelumnya. Maria Anna adalah titik kontak penting antara pemerintah Austria dan Spanyol. Ia secara rutin menulis surat kepada saudaranya, Raja Felipe keempat dari Spanyol. Dia mendesak saudaranya untuk melanjutkan perang melawan Prancis dan sekutunya, serta terus membantu keluarga Habsburg Austria. Dengan suaminya yang sering pergi memimpin kampanye militer di seluruh Jerman, Maria Anna menjadi tokoh sentral di istana Austria. Alih-alih mengandalkan menteri laki-laki, Ferdinand mempercayakan kekuasaan nyata kepadanya, menunjuknya sebagai wali raja pada beberapa kesempatan, sebuah kehormatan yang langka. Hal itu menunjukkan betapa besar kepercayaan Ferdinand terhadap penilaian dan kemampuan politiknya. Namun saat ia memerintah di saat Ferdinand tidak ada tugas kerajaan lain yang menanti. Tugas yang jauh lebih pribadi, jauh lebih berbahaya, dan yang akhirnya berujung pada patah hati. Maria Anna kerap hamil setelah ia menikah dengan Ferdinand. Perempuan kerajaan diharapkan untuk mencoba memiliki sebanyak mungkin anak pada akhir abad pertengahan dan awal zaman modern.
1 dari 3 anak meninggal saat masih bayi dan yang lainnya meninggal ketika mereka tumbuh besar karena penyakit seperti campak dan cacar. Cara terbaik untuk memastikan garis keturunan kerajaan adalah dengan memiliki sebanyak mungkin anak dan sebaiknya beberapa anak laki-laki. Pewaris tahta Ferdinand ketiga akhirnya lahir dalam 2 tahun setelah pernikahannya dengan Maria Anna. Ia kelak menjadi Ferdinand keempat yang lahir pada bulan September 1633. Anak kedua Maria Anna, seorang putri bernama Mariana seperti ibunya, lahir pada bulan Desember 1634, hanya 15,5 bulan setelah Ferdinand. Anak laki-laki kedua, Philip Augustus, lahir pada tahun 1637, tetapi ia meninggal sebelum mencapai ulang tahunnya yang kedua. Anak laki-laki ketiga, Maximilian, bahkan tidak mencapai ulang tahunnya yang pertama. Akhirnya, seorang pewaris kedua yang sehat lahir pada tahun 1640. Anak ini yang diberi nama Leopold akhirnya akan mewarisi wilayah Habsburg pada akhir tahun 1650-an dan kemudian menjadi salah satu penguasa Habsburg dengan masa pemerintahan terlama dan paling sukses dalam sejarah keluarga yang hampir 900 tahun itu. Seiring berjalannya tahun 1640-an, Maria Anna dan Ferdinand kemungkinan besar percaya bahwa Leopold akan menjadi anak terakhir mereka. Mariana bagaimanapun juga sudah mendekati usia 40 tahun pada pertengahan tahun 1640-an. Jadi, ketika Maria Anna tiba-tiba hamil lagi pada akhir tahun 1645, hal itu menjadi sebuah kejutan, sebuah kejadian tak terduga terakhir dalam kehidupan yang sudah penuh gejolak. Namun, kehamilan ke-6 dan terakhir ini tidak membawa kebahagiaan. Kehamilan terakhir Maria Anna akan berakhir dengan tragedi, sebagian karena keadaan Austria yang kacau pada tahun 1646. Swedia telah mendapatkan keunggulan dalam perang 30 tahun dengan bantuan Prancis, dan pada pertengahan tahun 1640-an mereka maju ke selatan menuju Bohemia dan Austria. Maria Anna dan keluarganya berada di kediaman kerajaan di Linz ketika mereka menerima kabar tentang kemajuan pesat musuh ke wilayah yang sebelumnya dianggap di luar jangkauan Swedia beserta sekutu Prancis dan Jerman mereka. Dalam keadaan panik, keluarga kerajaan melarikan diri ke Wina saat pasukan musuh semakin mendekat. Tekanannya sangat besar, istana berada dalam kekacauan, kekaisaran mulai runtuh dari pinggiran, dan Praha pada akhirnya akan jatuh ke tangan tentara Swedia yang maju sebelum perang berakhir. Di tengah kekacauan dan ketakutan ini, Maria Anna hamil anak ke-6-nya. Lalu hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Wabah itu tiba di Wina. Cara paling aman untuk menghindari wabah pada masa itu adalah dengan melarikan diri dari kota manapun yang terkena wabah dan tinggal di rumah pedesaan yang jauh dari orang lain. Maria Anna dan anak-anaknya pun kembali ke Linz meskipun situasi militer saat itu sangat berbahaya. Tak lama setelah tiba di sana, dia jatuh sakit. Kondisinya memburuk selama beberapa minggu berikutnya dan pada tanggal 12 Mei 1646, dia mulai mengalami pendarahan hebat. Para dokter menyadari bahwa peluang terbaik agar anak itu selamat adalah dengan membedah dan mengeluarkannya dari kandungannya, sebuah praktek mengerikan yang sangat umum di dunia modern awal. Dan akhirnya, Maria Anna meninggal karena kehilangan darah pada pagi hari tanggal 13 Mei 1646 dalam usia 39 tahun. Anak itu hanya hidup selama beberapa jam dan mereka dimakamkan bersama di makam Kekaisaran Habsburg di Wina. Perang 30 tahun berlanjut selama 2 tahun lagi. Bahkan ketika Maria Anna meninggal pada tahun 1646, negosiasi perdamaian sudah berlangsung di Westphalia dan Osnabrück di barat laut Jerman. Habsburg harus menerima kekalahan dan sebuah prinsip ditetapkan bahwa negara-negara Eropa tidak lagi dapat campur tangan dalam urusan negara dan kepangeranan lain terkait urusan agama mereka. Meskipun mereka saling mencintai, Maria dan suaminya akan menikah 2 kali lagi. Tetapi putra-putri yang dimiliki oleh dia dan Maria Anna lah yang nantinya akan memerintah di Austria dan melahirkan raja-raja Spanyol di masa depan. Maria Anna lahir pada malam Natal tahun 1634 di Wiener Neustadt, tepat di selatan Wina. Ayahnya adalah Adipati Agung Ferdinand dari Austria, putra Ferdinand yang kedua, Kaisar Romawi Suci, dan salah satu tokoh paling berpengaruh di Eropa Tengah. Ayah Maria Anna juga merupakan Raja Hungaria dan Kroasia sebagai bagian dari banyak gelar yang dimiliki keluarga Habsburg Austria pada abad ke-17. Hanya 3 tahun setelah kelahiran Maria Anna, ayahnya akan mewarisi tahta kekaisaran.
Ini berarti bahwa anak-anak Ferdinand akan menjadi bagian penting dalam aliansi pernikahan yang dijalankan oleh semua keluarga kerajaan Eropa pada masa itu. Ibunya, Maria Anna dari Spanyol, adalah putri Raja Filipus ketiga dari Spanyol, menjadikan Maria Anna sebagai hasil dari dua keluarga kerajaan paling dominan di Eropa. Namun penyatuan mereka lebih dari sekadar pernikahan strategis, itu adalah pernikahan sedarah. Orang tua Maria Anna adalah sepupu dekat, bagian dari praktik obsesif dinasti Habsburg untuk kawin sedarah demi menjaga kekuasaan tetap berada di dalam keluarga. Perkawinan antar kerabat yang terus-menerus ini akan membentuk takdir Maria Anna dengan cara yang tak bisa diprediksi siapapun. Seperti yang akan segera kita lihat, harga dari tradisi kerajaan ini jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun, membawa konsekuensi yang mengejutkan dan menghancurkan bagi Maria dan hidupnya. Maria Anna tumbuh dan dididik di Austria pada masa perang. Ayahnya sangat terlibat dalam konflik brutal yang telah berlangsung sejak tahun 1618, yaitu Perang 30 tahun yang terkenal, dan dia bertekad untuk mengakhirinya. Pada tahun 1645, ketika negosiasi perdamaian semakin berkembang, perhatian beralih ke masa depan Maria Anna, lebih khusus lagi pada pernikahannya, yang merupakan bagian penting dalam papan catur besar aliansi Habsburg. Rencananya sudah jelas. Dia akan menikah dengan seorang pangeran Spanyol. Pria yang dimaksud adalah Baltasar Charles, pangeran Asturias dan Girona. Dia adalah satu-satunya putra Raja Philip yang keempat dari Spanyol dari pernikahan pertamanya dengan Elizabeth dari Prancis yang telah meninggal pada tahun 1644. Namun ada satu masalah yang sangat mencolok. Baltasar Charles adalah sepupu pertama Maria Anna, putra dari saudara laki-laki ibunya. Namun, bagi keluarga Habsburg, hubungan darah yang begitu dekat bukanlah masalah besar. Pada tahun 1646, sebuah kesepakatan telah dicapai. Begitu Maria Anna cukup umur, dalam 2 tahun lagi, dia akan menikah dengan Baltasar yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Lalu, takdir ikut campur. Pada bulan Oktober 1646, hanya beberapa minggu setelah pertunangan mereka, Baltasar Charles jatuh sakit. Dia meninggal tak lama kemudian, kemungkinan karena cacar, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Pertunangan itu hancur, dan Spanyol tiba-tiba kehilangan pewaris tahta. Hal ini menciptakan krisis bagi Felipe yang keempat. Sebagai duda tanpa penerus laki-laki, dia menghadapi tekanan besar untuk mengamankan dinasti. Solusinya, sebuah usulan yang mengejutkan. Karena Baltasar tidak lagi bisa menikahi Maria Anna, Philip akan menikahinya sendiri. Luar biasa, kesepakatan itu disetujui. Pernikahan harus ditunda karena usia Maria Anna yang masih muda. Tetapi pada tanggal 7 Oktober 1649, dia menikahi pamannya di sebuah gereja di luar Madrid. Dia baru berusia 14 tahun, dia berusia 44 tahun. Maria Anna berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Madrid. Di usia yang baru 14 tahun, dia sekarang menjadi permaisuri dari kekaisaran terbesar di dunia. Kekuasaan Spanyol membentang melintasi Amerika, Filipina, dan wilayah luas lainnya, menjadikannya kekuatan super global yang sesungguhnya. Suaminya, Felipe yang keempat, dikenal di istana sebagai Rey Planetario, Raja Dunia, sebuah gelar agung yang melambangkan jangkauan kekaisarannya di seluruh dunia. Dilemparkan ke jantung keluarga kerajaan Spanyol di usia yang sangat muda, Maria Anna tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan cepat. Dia menguasai bahasa Spanyol, menavigasi politik istana yang rumit, dan mempersiapkan dirinya untuk peran yang jauh lebih besar. Meskipun dia adalah istri Felipe, pada akhirnya dia akan menjadi kekuatan nyata di balik tahta. Pernikahan Maria Anna dan Felipe segera membuahkan anak-anak. Anak pertama mereka, Margarita Teresa, lahir pada tahun 1651 dan nasibnya mencerminkan ibunya dalam sebuah pengulangan dinasti yang aneh. Tragedi kemudian terjadi ketika dua anaknya, Maria Ambrosia dan Fernando Thomas, meninggal saat masih bayi. Maria Anna dan Felipe memiliki dua putra lainnya, Felipe Prospero yang lahir pada tahun 1657 dan Charles atau Carlos yang lahir pada tahun 1661. Namun, kemalangan kembali terjadi. Felipe Prospero meninggal pada tahun 1661, meninggalkan Carlos sebagai satu-satunya harapan terakhir untuk tahta Spanyol.
Lalu pada tahun 1665, dunia Maria Anna berubah selamanya. Philip yang keempat, suami sekaligus pamannya, meninggal dunia, meninggalkan sebuah kekaisaran yang hancur dan seorang pewaris yang rapuh. Carlos, yang baru akan berusia 4 tahun, menjadi raja. Namun masa depan Spanyol sama sekali tidak aman, dan Maria Anna akan menjadi pusat perhatian di salah satu periode paling bergolak dalam sejarahnya. Sejak awal sudah jelas bahwa Carlos, yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai Raja Charles yang kedua dari Spanyol, tidak akan mampu memerintah sendiri selama bertahun-tahun. Pada usia baru 4 tahun, ia masih terlalu muda untuk memerintah, dan bahkan ketika ia cukup umur, istananya tetap didominasi oleh para bangsawan berpengaruh hingga ia beranjak remaja akhir. Dengan Spanyol sangat membutuhkan kepemimpinan, keputusan cepat pun diambil. Maria Anna akan bertindak sebagai wali raja selama putranya masih di bawah umur. Pada dasarnya, dia menjadi penguasa de facto Spanyol, ratu pengganti, sampai Charles bisa naik tahta atas namanya sendiri. Namun, memerintah Spanyol sebagai wali raja perempuan di salah satu istana paling patriarkal di Eropa bukanlah tugas yang mudah. Meskipun dia memegang gelar wali raja, kewenangannya terus-menerus ditantang oleh para bangsawan senior Spanyol yang memiliki pengaruh besar di tahun-tahun berikutnya. Maria Anna menghadapi tantangan besar sebagai wali raja. Spanyol pernah menjadi negara adidaya terbesar di dunia dengan kerajaannya yang meluas ke seluruh Amerika didorong oleh emas dan perak yang tampaknya tak ada habisnya dari tambang-tambang di Meksiko, Peru, dan Bolivia. Tetapi pada abad ke-17 kekayaan itu mulai menipis dan stagnasi politik Spanyol, masalah ekonomi, serta kerusuhan dalam negeri menjadi semakin sulit diabaikan. Sekarang tanggung jawab ada di tangan Maria Anna untuk membalikan kemunduran Spanyol, atau setidaknya mengelola perang-perang yang terus-menerus menguras sumber daya dan semangat rakyat. Salah satu konflik terlama adalah perang dengan Portugal yang telah berada di bawah kekuasaan Spanyol sejak tahun 1580, tetapi memberontak pada tahun 1640. Pada saat Maria Anna berkuasa, sudah jelas bahwa perang itu tidak bisa dimenangkan, terutama karena Prancis dan Inggris mendukung pihak Portugis. Dipengaruhi oleh penasihat Yesuitnya, Kardinal Juan Everardo Nitart, Maria Anna membuat keputusan yang berani. Spanyol akan membatasi kerugiannya. Pada tahun 1668, dia menandatangani baik perjanjian Aix-la-Chapelle maupun perjanjian Lisboa, mengakhiri perang dengan Prancis dan Portugal, serta secara resmi mengakui kemerdekaan Portugal. Namun, masalah Spanyol masih jauh dari selesai. Hanya 4 tahun kemudian, perang pecah lagi, kali ini dengan Prancis. Alasannya, Spanyol masih menguasai Belanda Spanyol, yang sekarang adalah Belgia dan Luxembourg. Dan Raja Louis ke-14 dari Prancis bertekad untuk merebutnya untuk dirinya sendiri. Jadi perjuangan untuk kelangsungan hidup Spanyol masih jauh dari selesai. Seburuk apapun perjuangan internasional Spanyol, itu tidak sebanding dengan krisis yang terjadi di dalam negeri. Saat ia tumbuh dewasa, jelas bahwa Raja Charles II, satu-satunya putra Maria Anna yang masih hidup, tidak sehat. Para sejarawan dan ahli medis masih memperdebatkan apa sebenarnya yang diderita Charles, tetapi catatan-catatan menunjukkan gambaran yang suram. Tubuhnya tidak pernah berkembang sepenuhnya, ia nyaris tidak bisa berjalan tanpa bantuan, memiliki rahang Habsburg yang sangat parah sehingga ia kesulitan mengunyah makanan dengan benar, dan kemampuan mentalnya sangat terganggu. Ia menua sebelum waktunya, menunjukkan gejala seperti demensia di usia 20-an dan bahkan mulai mengalami kebotakan pada masa itu. Bagi orang-orang sezamannya, ia dikenal sebagai El Rey Hechizado, sang raja yang terkena sihir, karena banyak yang percaya bahwa berbagai masalah fisik dan intelektualnya adalah akibat dari ilmu sihir. Namun, hal yang sebenarnya patut dikhawatirkan jauh lebih mengerikan. Kondisi Charles kemungkinan besar adalah akibat dari perkawinan sedarah yang parah yang telah melemahkan garis keturunan Habsburg selama beberapa generasi. Dia kemungkinan menderita kombinasi kelainan genetik termasuk kekurangan hormon, epilepsi, deformitas tulang, dan lain-lain. Ini bukanlah suatu kebetulan. Maria Anna telah menikah dengan pamannya sendiri, dan keduanya berasal dari dinasti yang telah melakukan perkawinan sedara selama berabad-abad. Koefisien perkawinan sedara Charles, yaitu ukuran seberapa mirip secara genetik orang tua seseorang, sangatlah tinggi secara mengejutkan. Bahkan,
Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa susunan genetiknya sama sedarahnya dengan anak yang lahir dari hubungan saudara kandung. Teori lain yang diajukan oleh para peneliti modern sebagai penyebab kondisinya termasuk satu atau lebih kelainan resesif autosomal dan infeksi herpes yang diderita saat masih bayi yang menyebabkan hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan cerebrospinal yang berlebihan di otak. Pada tahun 1670-an, hal itu menjadi tak terbantahkan. Carlos tidak akan pernah bisa memerintah Spanyol sepenuhnya sendirian. Sudah kesulitan di panggung dunia, Spanyol kini menghadapi mimpi buruk yang lebih besar lagi, sebuah imperium yang dipimpin oleh raja yang nyaris tidak bisa berfungsi. Carlos dianggap telah dewasa pada tahun 1675 ketika ia berusia 14 tahun, dan masa jabatan panjang ibunya sebagai wali raja selama 10 tahun pun berakhir. Namun, pertikaian faksi di istana dan ketidakmampuan Carlos yang jelas untuk memerintah sendiri membuat Maria Ana mengatur sebuah kesepakatan di mana pemerintahan wali raja diberlakukan kembali pada tahun 1677. Namun, kembalinya Maria Ana ke tampuk kekuasaan hanya berlangsung singkat. Dia dikalahkan secara politik ketika Juan Jose dari Austria, putra tidak sah dari mendiang Raja Felipe yang keempat. Dan dengan demikian, saudara tiri Carlos yang kedua merebut kendali atas pemerintahan wali raja. Namun dia hanya memegang kekuasaan selama 2 tahun sebelum kematiannya pada tahun 1679. Dengan kematian Juan, dia merebut kembali posisi wali raja, sekali lagi menjadi sosok paling berkuasa di Spanyol. Kali ini, dia akan mempertahankan kekuasaan sampai akhir hayatnya. Salah satu kekhawatiran terbesar Maria Ana selama masa wali raja yang kedua adalah memastikan masa depan monarki Spanyol. Charles yang kedua secara fisik dan mental tidak layak untuk memerintah, tetapi mungkin saja dia bisa menurunkan seorang ahli waris yang dapat memulihkan dinasti tersebut. Dengan tekad untuk memastikan hal ini, dia mengatur agar putranya menikah dengan Mary Louise d'Orléans, keponakan Raja Louis yang ke-14 dari Prancis pada tahun 1679. Pernikahan itu sangat menyedihkan bagi Mary Louise dan yang lebih buruk lagi, tidak menghasilkan keturunan. Setelah bertahun-tahun menderita di istana asing, dia meninggal pada tahun 1689, kemungkinan besar karena usus buntu yang pecah, meskipun ada beberapa desas-desus tentang racun. Demi memastikan adanya pewaris, Maria Ana segera mengatur agar Charles menikah lagi dalam beberapa bulan. Istri keduanya, Maria Ana dari Neuburg, adalah putri seorang bangsawan Jerman, dipilih karena reputasi keluarganya yang subur. Orang tuanya memiliki 17 anak. Tapi semua itu sia-sia. Charles tetap tidak memiliki pewaris. Tahun-tahun ini sangat sulit bagi Maria Ana. Dia terus-menerus cemas tentang kemunduran Spanyol, kondisi putranya, dinasti Habsburg, dan sering bertengkar dengan menantunya. Pada awal tahun 1690-an, sudah sangat jelas bahwa Charles tidak akan pernah memiliki anak. Kesehatannya memburuk dengan cepat, dan banyak orang di istana percaya kematiannya sudah dekat. Namun, Maria Ana tidak akan hidup untuk menyaksikan hari-hari terakhirnya. Pada pertengahan tahun 1690-an, ia mengidap penyakit yang tampaknya adalah kanker payudara. Setelah bertahun-tahun berjuang secara politik dan upaya yang gagal untuk mengamankan masa depan Spanyol, ia meninggal di Madrid pada tanggal 16 Mei 1696 pada usia 61 tahun. Infanta Margarita Teresa atau Margaret Teresa dalam bahasa Inggris lahir di Istana Kerajaan Alcázar di Madrid pada tanggal 12 Juli 1651. Ayahnya adalah Raja Felipe yang keempat. Dia telah menjadi penguasa Spanyol sejak tahun 1621 setelah naik tahta ketika usianya baru 15 tahun. Ibu Margaret adalah Mariana atau Maria Ana dari Austria, putri Ferdinand yang ketiga, Adipati Austria dan Kaisar Romawi Suci. Orang tua Margaret Teresa bukan hanya kerabat jauh, mereka jauh lebih dekat daripada yang seharusnya. Ayahnya berasal dari cabang keluarga Spanyol, ibunya dari pihak Austria. Namun pertalian mereka jauh lebih erat, karena dalam contoh mengejutkan dari perkawinan sedarah kerajaan, mereka adalah paman dan keponakan. Ikatan darah yang sangat dekat antara orang tua Margarita membawa konsekuensi yang berat. Dari 5 anak mereka, 3 meninggal saat masih bayi. Hanya 2 yang selamat, Margareta dan adik laki-lakinya Carlos, yang dikenal sebagai Charles dalam bahasa Inggris.
Namun bertahan hidup tidak berarti keselamatan. Charles adalah bukti hidup akan kengerian perkawinan sedara. Faktanya, koefisien perkawinan sedara antara Margaret dan Charles sangat tinggi, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa mereka sedara seperti anak-anak yang lahir dari saudara kandung. Margaret mungkin lebih beruntung, tapi dia tidak sepenuhnya luput dari dampaknya. Meskipun jauh lebih sehat daripada saudaranya, dia membawa kutukan Habsburg dengan caranya sendiri, seperti yang akan kita lihat. Margaret dibesarkan dalam kemegahan Istana Alcazar Kerajaan, sebuah dunia kemewahan di mana setiap keinginannya dipenuhi oleh pasukan pelayan dan pembantu. Sebagai contoh, sang infanta sering memanjakan diri dengan permen dan coklat yang harus dia sembunyikan dari dokter istana. Namun di balik kemewahan itu tersembunyi batasan-batasan menyesakkan dari Istana Madrid, di mana setiap gerakan, setiap kata, setiap tatapan diatur oleh etiket kerajaan yang tak kenal kompromi. Sebagai seorang putri dari dinasti Habsburg yang perkasa, dia menerima pendidikan terbaik yang bisa diberikan oleh uang dan kekuasaan. Dia diajari berbagai bahasa, mempelajari bahasa Jerman agar bisa berbicara lebih baik dengan sepupu-sepupunya dari keluarga Habsburg di pihak Austria, dan belajar sedikit bahasa Latin, bahasa suci ilmu pengetahuan dan gereja Katolik Roma. Namun, tidak ada pendidikan yang bisa mempersiapkannya untuk takdir yang menantinya. Seiring Margaret tumbuh dewasa, dia tidak bisa mengabaikan perbedaan usia yang mencolok antara kedua orang tuanya. Ayahnya hampir 30 tahun lebih tua dari ibunya. Tapi jika hal itu mengganggunya, dia tidak pernah menunjukkannya. Terlepas dari perbedaan usia, orang tuanya sangat menyayanginya. Dia adalah permata berharga mereka, satu-satunya anak yang benar-benar sehat dari pernikahan mereka, dan mereka memberinya banyak kasih sayang. Dengan parasnya yang lembut dan semangatnya yang ceria, Margaret memikat orang-orang di sekitarnya. Dia adalah malaikat kecil mereka, julukan yang dibisikkan dengan penuh kasih oleh keluarga dan teman-teman. Mungkin itulah sebabnya orang tuanya meminta salah satu pelukis terbesar Eropa untuk mengabadikannya dalam sebuah potret menakjubkan ketika dia baru berusia 5 tahun. Sebuah potret yang akan menjadi salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah. Lukisan Velázquez dulu dikenal sebagai La Familia, keluarga. Sekarang lukisan itu disebut Las Meninas, yang berarti para dayang. Ini adalah judul yang lebih tepat karena menggambarkan Margaret yang sedang dilayani oleh beberapa staf rumah tangga yang sedang membetulkan gaunnya. Di antara banyak sosok yang tergambar dalam lukisan itu, ada satu lagi yang menonjol, Maria Barbola, seorang abdi istana dengan dwarfisme. Pada masa ketika orang-orang dengan kondisinya sering dijadikan hiburan semata bagi kaum bangsawan, Velázquez melakukan sesuatu yang radikal. Alih-alih hanya menggambarkannya sebagai bahan lelucon, ia memberinya kedalaman, martabat, dan tatapan tajam yang menunjukkan dunia batin yang kompleks. Bahkan Velázquez sendiri muncul dalam mahakarya itu sebagai pengamat diam dari dunia istana Spanyol yang mewah namun kaku. Orang-orang lain juga terlihat dalam lukisan dan cermin di Las Meninas, termasuk orang tua Margaret. Dan ini juga bukan satu-satunya lukisan terkenal tentang Margaret. Velázquez melukis tidak kurang dari 5 potret sang putri di masa mudanya, mengabadikan kecantikannya dan keanggunan seorang putri. Bahkan, dia adalah salah satu anak muda yang paling sering dilukis di seluruh Eropa modern awal, membentuk citra kekuasaan dan prestisnya. Namun, hal ini akan bertolak belakang dengan takdir menyedihkan yang menantinya. Mungkin sulit dipahami oleh pikiran modern, tetapi pada saat Las Meninas dilukis pada tahun 1656, ketika Margareta baru berusia 5 tahun, sudah ada diskusi yang berkembang di istana Spanyol tentang siapa yang akan dinikahinya. Di dunia politik kerajaan yang kejam, pernikahan tidak pernah tentang cinta. Itu tentang kekuasaan. Emosi dan keinginan pribadi tidak berarti apa-apa ketika dinasti sedang dipertaruhkan. Sebagai putri Raja Spanyol, Margaret bukan hanya seorang putri. Dia adalah bidak catur dalam permainan diplomasi Eropa yang brutal dengan taruhan besar. Masa depannya sudah ditentukan jauh sebelum dia memahaminya. Misalnya, pada suatu waktu ada usulan bahwa dia bisa menikah dengan Charles Stuart dari keluarga kerajaan Inggris. Dia dikembalikan ke tahta Inggris sebagai Raja Charles II dari Inggris, Skotlandia, dan Irlandia pada tahun 1660, setelah Inggris sempat bereksperimen menjadi republik pada tahun 1650-an.
Pernikahan seperti ini akan digunakan untuk membentuk aliansi yang tidak terduga dengan Inggris pada saat Prancis dan Spanyol merupakan saingan sengit untuk mendominasi Eropa Barat. Pada akhirnya, Charles justru menikahi Catherine dari Braganza, seorang pengantin wanita asal Portugal pada tahun 1662. Gagalnya negosiasi agar Margaret menikah dengan Charles Stuart terutama disebabkan oleh penolakan Raja Philip. Sebaliknya, dia percaya bahwa putrinya seharusnya menikah dengan anggota keluarga Habsburg dari pihak Austria. Dia tampaknya sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran bahwa pernikahan ini akan memperdalam perkawinan sedara dalam keluarganya. Bagaimanapun, itulah cara keluarga Habsburg mempertahankan kekuasaan mereka. Sedangkan untuk Margareta, dia tidak punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika negosiasi antara Madrid dan Wina dimulai, kemungkinan besar Margareta sama sekali tidak menyadari konsekuensi mengejutkan yang akan dibawa oleh pernikahan ini. Margareta masih berusia 11 tahun ketika diumumkan di istana kerajaan bahwa dia akan menikah dengan Leopold dari Wangsa Habsburg. Seperti ibunya sebelumnya, Margareta kini ditakbirkan untuk melanjutkan tradisi inses Habsburg dan akan menikah dengan anggota keluarga yang sangat dekat, seorang pria yang merupakan sepupu pertama sekaligus pamannya. Leopold adalah adik laki-laki ibunya dan secara berturut-turut mewarisi gelar Adipati Agung Austria, Raja Hungaria, Kroasia dan Bohemia, serta Kaisar Romawi Suci dalam waktu singkat pada akhir tahun 1650-an. Bahkan di Eropa modern awal, ada beberapa standar tentang kapan seorang anak cukup umur untuk menikah. Margaret telah dijodohkan dengan pamannya pada awal tahun 1663, tetapi dia dianggap masih terlalu muda untuk menikah pada saat itu. Sebaliknya, baru pada bulan April 1666, saat Margaret hampir berusia 15 tahun, dia berangkat dari Madrid menuju Wina. Perjalanan selama 6 bulan pun dilakukan dan rombongan kerajaan Spanyol baru tiba di Wina pada bulan Desember 1666. Upacara pernikahan berlangsung beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Desember. Itu adalah acara yang megah, dihadiri oleh banyak bangsawan dan pejabat paling berpengaruh di Eropa tanpa menghemat biaya apapun. Dan kemegahan besar itu tidak berhenti di situ. Perayaan terus berlangsung sepanjang tahun 1667. Namun di balik kemegahan itu, takdir kelam sudah mulai terbentuk. Kehidupan di Wina terasa aneh dan terkadang sulit bagi Margareta. Pertama-tama, dia dan suami barunya memiliki pernikahan yang aneh. Mungkin terdengar mengejutkan bagi orang modern, tapi mereka tidak berusaha mengabaikan hubungan darah dekat mereka. Dia bahkan memanggilnya paman. Meskipun situasi ini tidak lazim, mereka tetap akur. Mereka menikmati beberapa kegiatan yang sama, termasuk seni dan musik, dan Leopold melakukan yang terbaik untuk memastikan Margaret merasa nyaman di lingkungan barunya. Hal ini juga biasa terjadi pada bangsawan seperti Margaret ketika mereka meninggalkan tanah air untuk menikah dengan penguasa atau pangeran asing, mereka membawa anggota staf rumah tangga lama mereka. Jadi dia akan memiliki beberapa wajah yang sudah dikenalnya di sekitarnya di Istana Wina saat dia menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Mungkin bahkan ada beberapa orang yang pernah berada di Madrid saat Velázquez melukis Las Meninas bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, Margarita tetap sangat merindukan kampung halamannya, tetap berpegang pada akar Spanyolnya, dan tidak banyak berusaha untuk memperbaiki bahasa Jermannya. Seiring waktu berlalu, kecantikannya yang dulu lembut mulai memudar, kulitnya semakin pucat, wajahnya tampak lebih lelah, dan rahang khas Habsburg semakin terlihat jelas. Pernikahan itu juga bermasalah dalam hal-hal lain. Margareta langsung hamil tak lama setelah tiba di Wina dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ferdinand pada bulan September 1667. Namun, ia hanya bertahan hidup selama 3,5 bulan dan meninggal pada Januari 1668. Keberuntungan mereka tampaknya berubah dengan kelahiran anak berikutnya, seorang putri, Maria Antonia, yang lahir pada Januari 1669. Dia akan menjadi satu-satunya anak Margareta yang bertahan hidup. 2 anak lainnya tidak seberuntung itu. Seorang putra, Johannes Leopold, lahir pada tanggal 20 Februari 1670, namun tragisnya meninggal dalam beberapa jam. Seorang putri lainnya, Maria Anna, hanya hidup selama 2 minggu sebelum meninggal pada Februari 1672.
Dan pola yang menghancurkan ini adalah pertanda dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangkaian kehamilan sulit yang dialami Margareta sebagian disebabkan oleh masalah kesehatannya sendiri. Meskipun dia adalah anak yang jauh lebih sehat dibandingkan saudaranya, Margareta memang mulai mengalami beberapa masalah kesehatan yang berkembang dalam tahun-tahun menjelang dan setelah kedatangannya di Wina. Ketika dia tiba di ibu kota Austria pada akhir tahun 1666, orang-orang di sana dengan cepat mulai berkomentar tentang seringnya Margareta jatuh sakit. Untuk beberapa waktu, banyak pengamat menganggap hal ini disebabkan oleh tekanan terus-menerus akibat kehamilan. Dalam 6 tahun saja, Margareta mengalami 6 kali kehamilan, termasuk 4 kali melahirkan dan 2 kali keguguran yang masing-masing membuatnya semakin lemah dan lebih tertekan daripada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Margareta sering terbaring di tempat tidur, bahkan ketika dia tidak sedang hamil. Dokter mendiagnosis Margareta dengan pembesaran kelenjar tiroid. Tetapi pada abad ke-17 tidak ada obatnya dan kondisinya hanya semakin memburuk. Keadaan benar-benar memburuk bagi Margareta pada awal musim semi tahun 1673. Dia mengalami serangan sakit perut yang berlangsung selama 3 minggu. Lalu dia mengalami demam. Ada dokumen yang ditulis oleh duta besar asing di Istana Wina pada saat itu yang menunjukkan bahwa banyak orang sangat khawatir dia akan meninggal. Pada awal Maret, dia mengalami kesulitan bernapas, dan pada tanggal 10 Maret, seorang pastor dipanggil untuk mendengarkan pengakuan terakhirnya dan memberinya sakramen. Hanya 2 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret, Margareta meninggal pada usia muda 21 tahun. Sebuah autopsi mengungkapkan kebenaran yang memilukan. Dia sedang mengandung seorang bayi laki-laki lagi pada saat kematiannya. Hidupnya yang berakhir terlalu cepat secara tragis ditutup dengan pemakaman di makam kekaisaran di Wina. Kematian Adiputri Agung dan Permaisuri Romawi Suci menyebabkan masa berkabung yang panjang di Istana Austria. Upacara pemakaman berlangsung selama berminggu-minggu hingga bulan April. Leopold sangat terpukul oleh kematian istrinya yang terlalu dini. Namun hal ini tidak menghentikannya untuk menikah lagi pada akhir tahun itu. Istri barunya adalah Adipatni Agung Clara, Claudia Felicitas dari Austria, anggota cabang Tirol dari keluarga Habsburg. Namun bagi Leopold, pernikahan itu bukan soal cinta, melainkan soal bertahan hidup. Permainan dinasti harus terus berlanjut dan lebih banyak pewaris sangat dibutuhkan, sebaiknya laki-laki untuk memastikan kekuasaan Habsburg dapat bertahan. Setelah kematian Margareta, haknya atas tahta Spanyol diwariskan kepada satu-satunya putrinya yang masih hidup, Maria Antonia. Maria Antonia dari Austria lahir pada 18 Januari 1669 di Istana Hofburg di Wina, ibu kota Austria. Ayahnya adalah Leopold yang pertama, seorang pria yang sangat berkuasa. Ia adalah Kaisar Romawi Suci, Raja Hungaria, Kroasia, dan Bohemia. Ibunya adalah Margaret Teresa dari Spanyol, putri Raja Philip yang keempat dari Spanyol dan Mariana dari Austria. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, keluarga Habsburg suka menikah di dalam keluarga sendiri, sepupu kedua, sepupu pertama, bahkan paman dan keponakan perempuan. Dan berabad-abad perkawinan sedarah yang tiada henti ini berpuncak pada Maria Antonia. Dia bukan hanya hasil dari satu pernikahan yang kurang beruntung. Dia adalah hasil dari generasi demi generasi pernikahan antara paman dan keponakan yang memperparah kerusakan genetik dinasti tersebut. Tentu saja orang tuanya juga adalah paman dan keponakan. Semua ini berarti bahwa Maria Antonia adalah Habsburg dengan tingkat perkawinan sedarah tertinggi sepanjang masa, bahkan melebihi pamannya yang terkenal, Charles II dari Spanyol. Dia memiliki koefisien perkawinan sedarah yang sangat tinggi, sehingga tingkat perkawinan sedarahnya bahkan lebih parah daripada anak yang lahir dari hubungan orang tua anak atau antar saudara kandung. Jadi, apa arti semua ini bagi Maria Antonia? Apakah dia akan mengalami nasib tragis yang sama seperti Charles II? Atau apakah dia entah bagaimana berhasil lolos dari kutukan obsesi keluarganya? Secara ajaib, Maria Antonia lahir sehat dan merupakan anak yang relatif normal, bertentangan dengan ekspektasi mengingat tingkat perkawinan sedarah yang ekstrim. Namun dia adalah pengecualian, bukan aturan.
Sebagai anak kedua dari pernikahan orang tuanya yang sangat inses, dia adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup melewati masa bayi, kemungkinan besar akibat berabad-abad perkawinan sedarah yang telah melemahkan garis keturunannya. Anak pertama orang tuanya adalah seorang laki-laki bernama Ferdinand yang meninggal setahun sebelum Maria Antonia lahir. Dua anak lainnya, John dan Maria Anna, lahir pada tahun 1670 dan 1672. Sayangnya, mereka berdua juga meninggal dalam hitungan jam atau hari setelah lahir. Lalu, untuk memperburuk keadaan, ibunya, Margaret Teresa, seorang wanita yang lemah dan sering sakit, meninggal pada bulan Maret 1673 di usia baru 21 tahun. Tahun-tahun perkawinan sedarah telah membawa dampak buruk, dan seperti banyak anggota Habsburg sebelumnya, dia secara fisik lemah dan sering dilanda masalah kesehatan. Maria Antonia kehilangan ibunya saat baru berusia 4 tahun, dan sebagai satu-satunya anak yang selamat dari pernikahan sedarah orang tuanya, dia tiba-tiba berada dalam posisi yang genting. Dia adalah calon pewaris Kadipaten Agung Austria, tetapi hanya sampai ayahnya menikah lagi dan memiliki pewaris laki-laki. Austria belum pernah memiliki penguasa perempuan, dan tidak ada yang yakin apakah hukum akan mengizinkannya. Jika Leopold meninggal secara tiba-tiba, akankah para bangsawan menerima penguasa perempuan? Atau akankah Austria terjerumus ke dalam kekacauan? Dan Maria Antonia bukan hanya pewaris potensial Austria, dia juga memiliki klaim kuat sebagai penerus tahta Spanyol, menempatkannya di pusat salah satu dinasti paling kuat dan tidak stabil di Eropa. Maria Antonia mungkin adalah anggota Habsburg hasil perkawinan sedarah paling ekstrim sepanjang masa, tetapi pamannya, Carlos, yang dikenal sebagai Charles II dari Spanyol, yang paling menderita karenanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Charles mewarisi tahta Spanyol pada tahun 1665, tepat sebelum ulang tahunnya yang keempat. Namun, dia tidak pernah bisa memerintah sendiri dan selalu membutuhkan penasihat serta wakil yang memerintah atas namanya. Akibatnya, selalu ada pembicaraan tentang suksesi di istana-istana Eropa. Dengan kematian ibunya pada bulan Maret 1673, Maria Antonia menjadi pewaris sah pamannya, Raja Charles II dari Spanyol. Meskipun saat itu baru berusia 11 tahun, kesehatan Charles yang rapuh dan disabilitas parah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah dia bahkan bisa memiliki anak. Hal ini menjadikan Maria Antonia sebagai calon ratu Spanyol di masa depan, yang ditakdirkan untuk mewarisi tidak hanya tahta Spanyol, tetapi juga kekaisaran luasnya yang membentang di seluruh Eropa, Amerika, dan wilayah lainnya. Dan mengingat kondisi Charles yang semakin memburuk, hari itu bisa saja datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Sebagai akibat dari semua ini, Maria Antonia menjalani hidupnya di bawah pengawasan ketat. Para diplomat mengamati dengan cermat tindakannya ketika mereka mengunjungi istana di Wina, dan ayahnya berusaha mempromosikan gagasan bahwa suatu hari nanti dia akan menggantikan Charles. Hal ini menghasilkan banyak propaganda Habsburg. Maria Antonia berpose untuk banyak lukisan potret di masa mudanya, sebuah praktek umum bagi keluarga kerajaan. Ayahnya menggunakan lukisan-lukisan ini untuk mempromosikan klaimnya atas tahta Spanyol, mengirimkannya ke seluruh Eropa dan ke Spanyol agar dia dikenal oleh rakyat dan memperkuat statusnya. Hal ini diperlukan karena dia adalah seorang wanita. Seandainya ada pewaris laki-laki tahta Spanyol yang tinggal di Wina, upaya propaganda seperti ini tidak akan diperlukan. Namun ketakutan terhadap pemerintahan perempuan sangat mendalam, dan gagasan tentang seorang wanita mewarisi kekaisaran besar Spanyol sudah cukup membuat khawatir untuk menggemparkan lingkungan istana di seluruh Eropa. Saat Maria Antonia tumbuh besar di Wina, dia tetap tidak menyadari badai politik yang mengelilinginya. Sementara kekuatan besar Eropa memperdebatkan nasibnya, dia dibesarkan seperti putri bangsawan Habsburg lainnya, dibalut dengan formalitas istana dan dikelilingi oleh para pelayan yang memenuhi setiap kebutuhannya. Pendidikannya sesuai dengan wanita kerajaan pada zamannya, yaitu bahasa Latin dan Prancis, musik, serta unsur-unsur dasar kurikulum humanis. Mereka yang pernah bertemu dengannya menggambarkannya sebagai sosok yang pendiam dan serius, namun cerdas dan terhormat. Namun setelah ibunya meninggal, hidup menjadi semakin kaku. Namun demikian, Maria Antonia memang memiliki beberapa ibu tiri dalam waktu yang singkat. Beberapa bulan setelah istrinya meninggal, Leopold menikahi sepupu keduanya, adiputri Claudia Felicitas dari Austria, anggota cabang Tiro dari keluarga Habsburg.
Maria Antonia memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan ibu tirinya, tetapi ibu tirinya juga meninggal muda pada tahun 1676 karena tuberkulosis. Leopold kemudian menikahi istri ketiganya, seorang bangsawan Jerman yang juga sepupu keduanya, Eleanor Magdalene dari Neuburg. Dia dan Leopold akan memiliki 10 anak, jadi hampir setiap tahun Maria Antonia akan memiliki saudara seayah baru. Ketika seorang anak laki-laki bernama Joseph lahir dari pernikahan ketiga ini pada tahun 1678, itu berarti akhirnya ada pewaris laki-laki untuk gelar-gelar Leopold. Sekarang Maria Antonia hanya menjadi pewaris tahta Spanyol, meskipun seperti yang telah kita lihat, pertanyaan apakah dia akan menggantikan Charles di Madrid tetap menjadi masalah. Tentu saja selalu ada kemungkinan lain. Maria Antonia bisa saja melahirkan seorang putra, seorang pangeran Habsburg yang akan menjadi pewaris laki-laki sempurna untuk menuntut tahta Spanyol. Ayahnya yang selalu menjadi seorang ahli strategi sudah merencanakan masa depannya saat dia masih kecil, mengetahui bahwa seorang penerus laki-laki bisa mengamankan Spanyol untuk garis keturunan mereka sekali dan untuk selamanya. Untuk mengamankan tahta Spanyol, Leopold membuat sebuah usulan yang mengejutkan. Ia berniat menikahkan putrinya yang berusia 6 tahun, Maria Antonia, dengan pamannya sendiri, Charles II dari Spanyol, yang berusia 13 tahun. Bahkan dalam keluarga yang terkenal dengan perkawinan sedara, perjodohan ini tetap mengejutkan, bukan hanya karena mereka adalah paman dan keponakan, tetapi juga karena keduanya belum siap untuk menikah. Charles bahkan belum mencapai masa pubertas, dan Maria masih terlalu muda untuk memiliki anak. Meskipun demikian, pada tahun 1676, pertunangan mereka secara resmi diumumkan dan pernikahan perwakilan direncanakan pada bulan Desember. Namun pada saat-saat terakhir, semuanya berantakan. Tahun berikutnya, Charles memberitahu Leopold bahwa dia tidak bisa melanjutkannya. Spanyol membutuhkan seorang pewaris, dan keponakannya masih terlalu muda. Pada akhirnya, Charles II menikahi Mary Louise d'Orléans pada tahun 1679, yang tampaknya menutup peluang Maria Antonia untuk menjadi Ratu Spanyol. Sebagai gantinya, sebuah rencana baru pun muncul. Dia akan menikah dengan Victor Amadeus II, adipati muda Savoy yang telah mewarisi gelarnya pada usia 9 tahun pada tahun 1675. Namun perjodohan ini tidak pernah terwujud. Sebagai gantinya, pada tahun 1685, Maria Antonia menikah dengan sepupu keduanya, Maximilian II, Pangeran Elektoral Bayern. Pada usia 16 tahun, dia meninggalkan Wina menuju Munich, memulai kehidupan baru bersama suaminya. Tak lama kemudian, Maximilian diangkat menjadi gubernur Belanda Spanyol, dan pasangan itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Brussel. Di Munich dan Brussel, Maria Antonia sangat tidak bahagia. Sekilas, pernikahan itu sebenarnya bukan pilihan yang buruk. Maximilian hanya beberapa tahun lebih tua darinya, dan mereka cukup jauh hubungannya sebagai kerabat, sehingga sedikit mengurangi perkawinan saudara Habsburg. Tapi ada masalah lain. Dia adalah seorang ekstrovert sosial, sedangkan dia adalah seorang introvert yang rajin belajar dan tidak menyukai upacara istana. Maximilian sering memperlakukannya dengan tidak hormat, dan seorang sezaman bahkan menyebutnya sebagai salah satu pikiran dan hati yang paling bengkok yang bisa dibayangkan. Maximilian tidak membuang waktu untuk mengkhianati istri mudanya, secara terbuka memarahi selingkuhannya. Sementara Maria Antonia harus menanggung pernikahan yang dingin dan tanpa cinta yang dipaksakan kepadanya. Namun penderitaan terbesarnya bukan berasal dari suaminya yang tidak setia, melainkan dari garis keturunannya sendiri yang terkutuk. Seperti banyak leluhurnya yang tragis akibat perkawinan sedara, dia mengalami kesulitan dalam kehamilan dan 2 putranya meninggal saat lahir pada tahun 1689 dan 1690. Pada tahun 1691, Maria Antonia sudah tak tahan lagi. Hamil sekali lagi, dan tidak mau menanggung penghinaan Maximilian, dia melarikan diri ke Wina meninggalkan suaminya yang tidak setia. Desas-desus pun berkembang bahwa dia tidak berniat untuk kembali kepadanya. Kemudian pada bulan Oktober 1692, di luar dugaan, dia melahirkan seorang putra yang sehat, Joseph Ferdinand dari Bavaria, anak yang bisa mengubah jalannya sejarah Eropa. Namun perjuangan Maria Antonia untuk bertahan hidup masih jauh dari selesai. Istana Spanyol diliputi kegembiraan atas kelahiran Joseph Ferdinand, pewaris yang telah lama dinantikan.
Namun, momen kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa ibunya. Maria Antonia menderita infeksi pasca melahirkan, suatu kondisi yang saat ini bisa dengan mudah disembuhkan dengan antibiotik. Namun pada abad ke-17 tidak ada pengobatan seperti itu. Tubuh seseorang hanya bisa melawan infeksi itu atau menyerah kalah. Seiring berlalunya minggu, demamnya semakin parah dan kekuatannya semakin melemah. Pada bulan Desember, sudah jelas bahwa dia mulai kalah dalam perjuangannya. Kemudian pada malam Natal tahun 1692, di usia yang baru 23 tahun, Maria Antonia mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan putranya yang masih bayi, Joseph Ferdinand, harapan rapuh bagi masa depan Spanyol. Namun dengan suksesi yang masih belum pasti, kekuatan-kekuatan besar Eropa sudah mulai mengamati dan menunggu. Kematian Maria Antonia membuka lebar persoalan suksesi Spanyol. Saat itu sudah jelas bahwa pamannya, Charles, tidak bisa memiliki anak dan kesehatannya sangat buruk. Orang-orang sezaman mengira dia akan meninggal setiap tahun sepanjang tahun 1690-an, meskipun pada akhirnya dia bertahan hingga akhir tahun 1700. Pada tahun-tahun setelah kematian Maria Antonia, keluarga Habsburg Austria berjuang keras untuk memperkuat klaim mereka atas tahta Spanyol dan kekaisaran luasnya. Argumen mereka, putra Maria Antonia, Joseph Ferdinand Muda, adalah pewaris yang sah. Bagaimanapun, dia bukan sekadar penuntut tahta biasa. Dia adalah cicit Raja Filipus keempat yang pernah memerintah Spanyol dari tahun 1621 hingga 1665, menjadikan garis keturunannya salah satu ikatan terkuat dengan dinasti Spanyol yang mulai memudar. Kebanyakan pengamat di istana Spanyol sepakat bahwa putra Maria adalah kandidat paling layak untuk menggantikan Charles ketika ia wafat. Namun keluarga kerajaan Prancis dari Wangsa Bourbon juga memiliki hak atas tahta tersebut. Putri Filipus keempat, Maria Theresa, telah menikah dengan Louis ke-14 Raja Prancis pada tahun 1660, sebuah pernikahan yang menghasilkan banyak anak dan cucu. Dari cucu-cucu tersebut, ada seorang anak laki-laki bernama Filipus, cicit dari Raja Filipus ketiga dari Spanyol yang pernah memerintah pada awal abad ke-17. Dia mungkin saja diabaikan sepenuhnya jika bukan karena sebuah tragedi. Pada tahun 1699, satu-satunya putra Maria Antonia yang masih hidup, Joseph Ferdinand, meninggal karena cacar, penyakit paling mematikan pada masa itu. Dengan kematiannya, klaim Habsburg Austria atas tahta Spanyol runtuh, memaksa mereka mengalihkan ambisi mereka kepada salah satu putra Leopoldus yang lebih muda, Charles, yang segera menjadi penantang baru untuk kekaisaran luas Spanyol. Pada tanggal 1 November 1700, Charles II, sang raja yang tersihir, meninggal pada usia 38 tahun. Seperti yang telah disebutkan, pernikahan keduanya tidak menghasilkan anak dan dengan kematiannya, dinasti Habsburg Spanyol pun berakhir. Di ranjang kematiannya, Charles membuat keputusan yang menentukan nasib. Dia menunjuk kandidat Prancis Philip sebagai pewarisnya, memastikan Spanyol akan bersekutu dengan Prancis. Namun hal ini memicu kemarahan di seluruh Eropa. Orang-orang Austria, didukung oleh Inggris dan Belanda, menolak untuk menerima hal ini dan dalam beberapa bulan benua itu pun dilanda perang. Dengan demikian pada tahun 1701, perang suksesi Spanyol yang brutal pun dimulai. Sebuah perjuangan selama 13 tahun yang melibatkan hampir semua kekuatan besar Eropa. Pada akhirnya, kandidat Prancis menang dan Felipe yang kelima naik tahta Spanyol. Namun dengan satu syarat, Spanyol dan Prancis dilarang bersatu di bawah satu mahkota. Sementara itu, Austria mendapat kompensasi berupa wilayah kekuasaan Spanyol yang luas di Eropa, termasuk Belgia, Milan, Napoli, dan Sardinia. Seandainya Maria Antonia atau putranya masih hidup, suksesi mungkin akan jauh tidak sekacau itu, dan sejarah pun akan sangat berbeda. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video ini tentang garis keturunan para putri yang kawin sedarah dan salah satu garis keturunan paling kawin sedarah dalam sejarah. Saya harap kalian merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin lebih banyak video panjang seperti ini atau tentang topik kawin sedarah, juga beritahu saya di kolom komentar. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya.
Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa semuanya di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.